Pemirsa, korban keracunan nasi kuning acara hajatan ulang tahun di Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Hingga Sabtu pagi tadi tercatat 206 orang, 23 diantaranya terpaksa dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo karena membutuhkan perawatan lebih lanjut. Acara perayaan syukuran ulang tahun anak pengusaha di Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat berujung petaka. Puluhan anak dan ratusan orang dewasa dilarikan ke rumah sakit dan RSUD Dr. Soekarjo karena keracunan usai menyantap nasi kuning. Rata-rata korban mengalami pusing, mual, dan muntah, serta buang air besar setelah mengkonsumsi makanan bahkan sejak hari Kamis. Dan pagi, korban terus berdatangan mendatangi Puskesmas Mangkubumi. Melonjaknya korban keracunan membuat tim medis kewalahan. Bangsal rawat inap Puskesmas Mangkubumi penuh. Perawatan korban keracunan terpaksa ditempatkan di berbagai lokasi, seperti di ruang kelas SD Negeri Puspasari hingga tenda darurat BNPB. Tercatat 206 orang menjadi korban keracunan. Terdiri dari 82 anak-anak, 123 orang dewasa. 23 pasien dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo dan rumah sakit swasta karena membutuhkan perawatan serius. Perkembangan masih terus bertambah ya, tapi tidak trennya mulai menurun karena prediksi kita pun mungkin inilah hari terakhir ya, tapi masih ada penambahan. Cuman kalau hari pertama itu kan sampai 150 kasus, 24 jam pertama, 24 jam kedua kelihatannya sudah mulai menurun di kisaran 50. Nah, mudah-mudahan hari ini meskipun ada beberapa penambahan, tapi cenderung sedikit ya. Jumlah kasus sampai saat ini 206. Ini data sampai jam 7 pagi tadi. Adapun yang dirawat di sini di Mangkubumi itu ada 48 yang dirawat, 48 pasien. Jadi sekarang udah full lagi ruangan. Yang di RSUD sekarang ada 23. Yang di Karanganyar 4, tapi laporan katanya tinggal satu lagi. Tapi per jam 7 masih kita laporkan 4. Di klinik Ajahra 3, di klinik Karmel 1, di TMC 1. Sebelumnya puluhan orang dewasa dan anak-anak juga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi nasi kuning di acara syukuran ulang tahun anak seorang pengusaha. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pelaku teror video call asusila ke belasan mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya tertangkap di rumahnya di Kabupaten Bulukumba. Motif pelecehan ini adalah depresi karena dikeluarkan dari kampus dan sakit berkepanjangan usai kecelakaan lalu lintas. Dengan masih menggunakan tongkat, pemuda berinisial KMA ini digiring ke Mapolda Sulawesi Selatan. KMA ditangkap atas kasus teror video call asusila pada belasan mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar pada September lalu. Pelaku ditangkap di kampung halamannya di Bulukumba, Sulawesi Selatan setelah Subdit Cybercrime Polda Sulsel menggali keterangan korban dan melacak nomor ponsel yang dipakai pelaku meneror korban. Kepada polisi, pelaku mengaku telah meneror 15 mahasiswi. Dirinya depresi lantaran cacat akibat kecelakaan lalu lintas dan tidak bisa menyelesaikan kuliah di UIN Alauddin. Motif dari kejadian tersebut untuk melampiaskan hawa nafsu, dan juga pelaku ini karena pernah mengalami kecelakaan, jadi yang bersangkutan tadinya juga salah satu status mahasiswa yang dikeluarkan. Jadi ya makanya kenal dengan beberapa korban tersebut. Atas perbuatan tidak senonohnya, mahasiswa dropout ini dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya pada September lalu, belasan mahasiswi salah satu universitas di Makassar, Sulawesi Selatan resah akibat diteror panggilan video tidak senonoh menggunakan telepon genggam oleh pria tidak dikenal. Teror ini mengganggu karena para korban aktif menggunakan media sosial dan telepon genggam untuk perkuliahan daring.
Sejak Juli lalu, belasan mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan dibuat resah dengan teror panggilan video tidak senonoh di telepon genggam mereka. Salah satu korban mengaku ditelepon orang yang tidak dikenal pada malam hari yang beraksi tidak pantas hingga membuat mereka trauma. Pihak universitas membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti pelecehan ini. Dan jika pelakunya terbukti merupakan oknum mahasiswa UIN Alauddin, maka selain sanksi pidana juga akan disanksi tegas yakni pemecatan. Kalau dia adalah keluarga besar UIN, maka dia dapat dua sanksi. Sanksi akademik dan sanksi pidana. Ya. Kalau orang luar berarti sanksi pidana saja. Ini kan baru berjalan. Karena juga wajah tidak ada, yang kelihatan cuma pusar ke bawah dan lutut ke atas. Ya. Kalau dia pelakunya misalnya mahasiswa Bang? Iya, tapi mahasiswa korbannya semua, teman-teman semua. Oke, itu tadi tetap dikomunikasikan dengan PSGA dan tim investigasi. Sudah. Teror panggilan video tidak senonoh ini cukup mengganggu korban dan meresahkan mahasiswa lain. Ini dikarenakan saat ini mereka aktif menggunakan media sosial dan telepon genggam karena proses perkuliahan lebih banyak dilangsungkan secara daring. Pemirsa, wanita Parubaya, penjaga toko kelontong di Takalar, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas mengenaskan. Korban diduga dibunuh perampok yang berpura-pura berbelanja di tokonya. Hafsa, 45 tahun, ibu rumah tangga ini ditemukan warga tewas tak jauh dari toko kelontong miliknya. Diduga warga Parubaya ini menjadi korban perampokan yang dilakukan konsumennya karena uang tunai dan rokok milik korban raib. Polisi menduga korban dianiaya pelaku karena ketahuan mencuri. Tersangka panik, kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia. Dalam olah TKP, polisi menemukan ceceran darah korban. Polisi menyita senjata tajam yang diduga digunakan pelaku yang tertinggal di depan meja kasir. Di tubuh korban, polisi menemukan luka akibat sabetan senjata tajam. Kondisi korban meninggal dunia sementara dibawa di rumah sakit Takalar untuk divisum. Untuk pelaku tersendiri, kan? Pelaku sendiri kita sudah melakukan pengejaran, sudah memeriksa juga CCTV lewat jalan yang dilalui. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tangkap. Polisi mengejar pelaku yang telah diketahui ciri-cirinya, sementara jasad korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Setelah lolos dari penggerebekan pertama, adik PLT Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu akhirnya ditangkap oleh BNNP Sulteng bersama dua rekannya. Ketiga pelaku ditangkap oleh BNNP Sulteng setelah melakukan pesta sabu di Kampung Narkoba Tatanga. Iunan Helmi Said alias Helmi, adik kandung PLT Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu, ditangkap tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Helmi sebelumnya berhasil lolos dan kabur bersama 4 orang rekannya saat digerebek di Kampung Narkoba Tatanga. Namun akhirnya adik Pasha Ungu ini berhasil ditangkap. Dari Helmi ditemukan sebanyak 15 paket sabu, 7 kartu ATM, 7 handphone, dan alat isap atau bong yang digunakan saat pesta sabu. Adik Pasha ini juga merupakan target operasi BNNP Sulawesi Utara. Helmi dan 2 rekannya kini berada di rumah tahanan BNNP Sulawesi Tengah. Yang kita amankan ada 3, inisial H, inisial N, dan B. Dan tersangka yang masih, untuk yang 3 orang masih melarikan diri, inisial S, R, dan T. Sementara itu pemirsa, polisi menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 9,2 kg di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sabu disimpan dalam sebuah tas dari seorang penumpang pesawat jurusan Pontianak. Alhamdulillah, Tim. Mantap, bro. Petugas Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama petugas Afsek Bandara menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dari penumpang pesawat tujuan Pontianak. Berdasarkan pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 2 pelaku di sebuah hotel di dekat bandara. Dari tangan seluruh pelaku, polisi menyita sabu dengan total 9,2 kg.
Untuk jenis ada 2 jenis, yaitu sabu atau metamfetamin, kemudian ada ganja sintetis. Untuk sabu ini dari teman-teman APSEK, kemudian dikembangkan oleh teman-teman Satres Narkoba. Sedangkan sintetis dari teman-teman Bea dan Cukai, kejeliannya, kemudian dikerjasama dengan Satres Narkoba, diungkap. Selain sabu, polisi dan petugas Bea Cukai juga menggagalkan penyelundupan ganja sintetis seberat 1,4 kg dan 1 kg campuran ganja sintetis yang dikirim dari China. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Penyalahgunaan narkoba. Demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law yang berakhir ricuh di ibu kota diduga disusupi oleh kelompok anarko. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.